Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas rahmat Allah SWT. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga di pagi hari ini juga kita diberi kesempatan untuk mengkaji Al-Quran, di mana judulnya pagi ini adalah amalan agar kita mendapatkan piala dalam bulan puasa ini. Dari mana piala itu? Piala dari Allah SWT. Mengapa kita mengejar piala? Karena di sini Allah menjelaskan bahwasanya perintah puasa seperti biasa. Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menjelaskan sini, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada kata diwajibkan. Allah memberi satu kewajiban. Setiap Allah memberikan suatu kewajiban, pasti ada hadiah dan ada juga ancaman. Ada hadiah bagi orang yang melakukan dan juga ada ancaman bagi orang yang tidak melakukan, karena ini satu kewajiban. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan hadiah yang lebih baik di bulan puasa? Jangan hanya puasa kita sama seperti puasa kita tahun yang lalu. Jangan sama puasa kita sama seperti tahun yang lalu. Jadi setiap tahun puasa kita harus meningkat, piala kita harus meningkat. Nah, bagaimana caranya agar puasa kita meningkat dan piala kita meningkat, bonus kita juga meningkat dari Allah? Pertama, perbaiki iman kita. Perbaiki dulu iman kita. Yang kedua, perbaiki ibadah kita. Perbaiki ibadah kita. Yang ketiga, perbaiki tobat kita. Yang keempat, perbanyak ilmu kita. Jangan sampai bulan puasa pengajian justru libur. Ini banyak puasa libur pengajian. Alhamdulillah gitu. Tapi kita dari subuh sampai sore tetap isi kajian, karena ada orang pilih-pilihan yang masih tetap ngaji di bulan puasa. Terus apa lagi? Setelah kita perbanyak ilmu kita buat program. Apa program? Yaitu program kematian kita harus kita buat. Harus kita buat program kematian kita. Baiklah, pertama-tama kita harus perbaiki iman kita. Perbaiki iman kita, jangan sampai kita syirik musyrik. Coba kita buka di suratnya Al-Baqarah 165, di mana bahwasanya pertama iman, Allah menjelaskan ada ciri-ciri orang beriman. Di mana ciri beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibaca ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah dia bertawakal. Jadi kita bahas yang nomor 3-nya seperti apa. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah selain dari Allah sebagai tandingannya. Sebagai tandingannya dia lebih cinta daripada sama seperti mencintai Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya agar kita mendapat piala di bulan puasa ini? Kita perbaiki iman kita, jangan ada Tuhan lain selain dari Allah. Banyak orang menuhankan hartanya, menuhankan jabatannya, menuhankan statusnya. Jadi ingatkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, kita adalah hambanya Allah SWT. Cukup hanya kepada Allah kita bertawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia tahu apa kewajibannya di muka bumi ini. Dia tahu apa tugasnya di muka bumi ini. Di mana tugas kita di muka bumi ini pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga berdakwah. Ingatkan, iman kita hanya kepada Allah kita bertawakal. Nah, orang-orang yang perbaiki imannya tidak pernah menuhankan dirinya. Coba kita lihat, orang itu kalau dari sepeda beli motor akan timbul kesombongan. Punya motor diganti mobil akan timbul kesombongan.
punya mobil diganti pesawat, akan timbul kesombongan. Ini risiko. Risiko kalau kita banyak uang, kita banyak status, kita tinggi, risiko kesombongan kita akan lebih kuat lagi. Karena itulah sifat manusia itu yang sangat lemah. Manusia itu lemah. Punya pesawat satu saja dia sudah sombong. Padahal Allah punya berapa? Manusia itu lemah. Punya kebun karet 30 hektar dia sudah sombong. Coba kita lihat Allah punya berapa? Allah punya berapa? Memang semakin tinggi derajat kita, semakin kayanya kita, semakin populer kita, itu risiko kesombongannya tinggi. Risiko kesombongan. Nah, kalau kita membuat hanya kepada Allah bertawakal, bahwasanya ini adalah tugas dari Allah, ini titipan dari Allah, insya Allah tidak akan ada kesombongan kita itu, insya Allah. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian, banyak orang memberikan berbuka bersama, mesti disortir dulu, mesti di zoom dulu, mesti ditayangkan kemana, mesti seperti apa. Jangan lakukan itu. Kadang-kala maaf ya, memberikan nasi kotak satu kotak pun harus dipotret, harus rela mereka itu masuk dalam sosmed, dalam Facebook bahkan. Jadi jangan kita lakukan. Kita tidak bisa menuhankan diri kita, bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Nah, untuk mengetahui iman kita itu lagi tinggi, kita itu punya rasa kasih sayang. Punya rasa kasih sayang. Allah menjelaskan di surat 19 ayatnya 96 bahwasanya kalau iman kita tinggi, kita itu punya rasa kasih sayang. Ya. Coba kita baca surat Maryam 96. Di sini Allah menjelaskan innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ciri iman kita lagi tinggi, kita itu punya rasa kasih sayang. Dengan istri sayang, dengan anak sayang, dengan orang lain sayang, bahkan dengan binatang pun dia sayang. Dengan binatang pun dia sayang. Itu ciri kalau dia itu imannya lagi tinggi. Namun sebaliknya, kalau iman seseorang itu rendah, maka dia tidak akan punya rasa kasih sayang. Dia tidak akan punya rasa sayang. Orangnya bengis, pemarah, pelit dan sebagainya. Maka dijelaskan juga di surat 9 ayat 71 dan 72 itu bahwasanya orang-orang yang beriman itu punya kasih sayang, sifatnya suka menolong. Jadi kalau kita itu imannya lagi tinggi, punya rasa kasih sayang dan sifat kita itu suka menolong. Jadi laki-laki dan perempuan yang beriman itu sebenarnya dia suka menolong orang yang lain. Jadi kalau kita itu tidak suka menolong orang, kita benci dengan orang, berarti iman kita lagi tipis. Coba kita buka surat 9 ayat 70-71. Ayat 971 aja. Suratnya At-Taubah ayatnya 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong sebagian yang lain. Masya Allah, luar biasa nih. Ini ciri-ciri iman kita lagi tebal, lagi bagus iman kita. Kita sangat mudah sekali menolong orang lain. Karena Allah menjelaskan juga, orang yang beriman berbuat kebajikan itu, Allah tanamkan rasa kasih sayang. Coba kita lihat, di masjid kadang-kadang ada pengurus masjid, ada imam masjid, anak kecil dimarahin dengan alasan ribut. Terus tidak boleh. Biarkan anak kecil main di masjid. Ya. Siang hari nggak sholat dia masjid, silakan. Ya, karena apa? Begitu kita tanamkan dia ke masjid, maka selamanya dia pengen ke masjid. Dia pengen ke masjid. Saya ingat masih kecil tuh mainnya di masjid, lari-lari di masjid. Tapi Masya Allah luar biasa. Kita mendapatkan sekarang itu pengen ke masjid. Coba kalau orang tidak pernah pengen ke masjid. Kalau orang yang tidak pernah ke masjid masih kecil, maka dia sudah dewasa kaku ke masjid itu. Dia kaku ke masjid itu. Maka tadi bahwasanya orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, dia itu suka menolong orang lain. Jadi programnya bagaimana caranya itu bisa menolong orang lain. Itu ciri imannya lagi tebal. Namun sebaliknya, kalau imannya lagi tipis, ini sukar menolong orang lain. Ini sukar dia menolong orang lain. Dan orang-orang yang beriman itu akan tenang kalau dia mengingat Allah. Jadi orang yang beriman itu selalu mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan orang-orang beriman bisa memprogram bagaimana cara pendapatan dia berbisnis pada Allah itu lebih tinggi pendapatannya. Dia harus berniaga pada Allah.
Karena dengan mengingat Allah, orang yang beriman itu hatinya merasa tenang. Jadi orang beriman, dia hanya mengingat Allah. Dari pagi dia mengingat Allah, berangkat ke Allah, dia hanya takut kepada Allah. Dirinya hanya merasa terawasi oleh Allah. Coba kita buka suratnya 13 ayat 28 dan 29. Orang-orang yang beriman, hatinya itu merasa tentram kalau mengingat Allah. Jadi orang beriman itu dia tidak akan takut. Dia tentram kalau mengingat Allah. Coba kita lihat. Kalau kita mengingat harta, pusing. Misalkan Bapak ada kebun karet di sana 300 hektar. Waduh, 300 hektar. Ini lagi bermasalah. Tidak berbuah sawitnya. Dan karetnya tidak bergetah. Karyawannya begini, harganya begini. Pusing tidak? Pusing gitu. Tapi mengingat Allah tidak akan pusing. Hati manusia itu akan tentram kalau dia mengingat Allah. Maka Allah katakan bertasbihlah pagi dan petang. Allahu Akbar, luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, dengan kita mengingat Allah pagi dan petang, apa endingnya? Apa endingnya kalau kita bertasbih dan petang, kita ingat Allah itu apa endingnya? Kita buat endingnya, kita baca di surat 33 ayatnya 41, 42 dan 43. Itu endingnya kalau kita bertasbih. Allah menjelaskan di suratnya 33 Al-Ahzab 41, ya ayyuhallazina amanu zukru. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menjelaskan sini, ingatlah kamu kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Boleh kita dengan asma husna, boleh dengan subhanallah wa bihamdi, boleh kita dengan memuji Allah. Dan Allah katakan, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi kita disuruh minta bertasbih pada Allah. Bertasbih pada Allah pagi dan petang. Nah Allah katakan, kalau kamu mengingat aku setiap hari, setiap saat kamu takut kepadaku. Jangan lepas. Tadi mohon maaf kami jam 7 udah sampai di sini untuk mengingat sebentar, mendengarkan Al-Quran. Itu kita mengingat Allah. Kita tidur pakai merotar Al-Quran, kita ingat Allah. Jadi rugi kalau kita tidur saja, lebih baik tidur kita diiringi dengan merotar Al-Quran. Kan sekarang ada audio gitu. Audio, jadi rugi kita tidur, kita tidak mendengarkan Al-Quran itu. Jadi kita harus mengingat Allah selalu pagi dan petang. Nah endingnya, kalau kita ingat Allah dan bertasbih, ada 4 kita mendapatkan hadiah dari Allah. Pertama Allah katakan, dialah yang memberikan rahmat. Kita mendapat salam dari Allah. Allah memberikan salam kepada kita. Masya Allah luar biasa. Kita dapat salam dari Pak Camat saja senang. Dapat salam dari wali kota juga senang. Dapat salam dari gubernur senang. Ini dapat salam dari Allah. Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Memberikan salam kepada kita. Yang kedua, pertama tadi Allah memberikan rahmat. Yang kedua, para malaikat memohonkan doa untuk kita. Ini malaikat yang mintakan doa. Kalau doa kita ada syaratnya. Di mana syarat doa kita, wa iza zalaka ibadah nikurib ujibu da'wa isada'a. Ini bahwasanya kalau doa kita ini ada syaratnya. Karena doa malaikat tidak ada syaratnya. Yang ketiga, Allah mengeluarkan kita dari kegelapan. Semua permasalahan Allah akan keluarkan. Allah akan keluarkan kalau kita selalu mengingat Allah. Masya Allah luar biasa. Dan Allah memberikan titik terang dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Yang keempat, dialah yang maha menyayangi. Masya Allah luar biasa. Ini dapat 4 perkara kalau kita bertasbih pagi dan petang. Pertama, dapat salam dari Allah. Yang kedua, malaikat akan mendoakan kita. Yang ketiga, dikeluarkan dari kegelapan. Yang keempat, Allah akan menyayangi kita. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa. Nah sekarang kita bahas lagi. Doa malaikat seperti apa? Apa yang didoakan malaikat untuk kita? Seperti apa doa malaikat itu? Coba kita buka suratnya 40 ayat 7. Betapa hebatnya doa malaikat. Anak kita didoakan. Istri kita didoakan. Saudara kita didoakan. Malaikat yang mendoakan. Kita yang bertasbih, kita yang mengingat Allah, kita yang beriman, mendapat kuatah dari malaikat itu. Masya Allah luar biasa ya. Tadi bahwasanya malaikat mendoakan, sekarang
Malaikat-malaikat yang memikul as dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman serta kepadanya bermohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita mendapatkan mohon ampunan dari malaikat kita, dia meminta kepada Allah. Di mana bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kalau doa kita ada syarat, tapi doa malaikat tidak ada syarat. Doa malaikat tidak ada syarat. Dia berkata, ya Tuhan kami, rahmati ilmu yang pada kami meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab api neraka. Insyaallah luar biasa. Dan doa keduanya malaikatnya, ya Tuhan kami, masuklah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara mereka, nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka, sesungguhnya Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di bulan puasa kita perbaiki iman kita. Perbaiki iman kita. Kita hanya kepada Allah kita bertawakal. Di mana ciri orang beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya. Berarti dia bergetar pada saat dengan nama Allah. Yang kedua, dibaca ayat Allah bertambah imannya. Jangan putuskan kita mendengarkan Al-Quran. Jangan putuskan. Di mobil bacakan Al-Quran, di kamar hidupkan Al-Quran. Jangan putuskan Al-Quran itu. Masya Allah luar biasa. Kalau kita di pondok, insya Allah anak-anak tanpa putus membaca Al-Quran. Yang ketiga, hanya kepada Allah bertawakal. Kita stop untuk berharap dengan manusia. Cukup kita berharap kepada Allah saja. Yakinkan bahwasanya Allah akan memberikan, Allah akan menjamin orang-orang beriman itu. Karena Allah katakan, kami hanya menjamin kehidupan orang yang beriman. Ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Terus yang keempat orang beriman itu dia sholat, yang kelima dia sedekah. Berarti di bulan puasa ini tingkatkan sholat kita, tingkatkan sedekah kita. Mengapa harus kita tingkatkan sholat kita dan puasa kita, perbanyak sholat sunnah kita? Karena amalan bulan puasa berbeda dengan amalan yang bukan bulan puasa. Contoh, kita bersedekah di bukan bulan puasa sebanyak 10 juta. Kita bersedekah di bulan puasa 10 juta. Itu berbeda amalannya. 10 juta sebelum puasa, 10 juta di bulan puasa itu berbeda. Ya. Dan juga kita 10 juta memberikan wakaf, itu berbeda lagi. Berbeda lagi. Dan 10 juta kita memberikan kurban, berbeda lagi. Berbeda lagi, itu semuanya berbeda. Mengapa mesti kita bersedekah? Ya? Mengapa kita bersedekah? Karena dengan bersedekah ini cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ayat-ayat yang dibaca oleh orang, cara mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak paham ayat itu. Coba kita baca, inna ataina. Coba. Orang sholat banyak pakai ayat ini. Inna ataina kal kausar. Karena pendek, enak bacanya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad, maka laksanakanlah sholat, dan berkurbanlah sebagai cara kamu mendekatkan diri pada Allah. Berkurban seperti apa? Bersedekah. Bersedekah. Maka diperjelas di surat 9 ayat 99. Sesungguhnya dengan kita bersedekah itu cara kita mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita sholat saja tanpa bersedekah, maka kita tidak bisa dekat pada Allah. Kita hanya ingat. Kita hanya ingat. Maka Allah jelaskan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Tapi kalau sedekah, cara kamu dekat kepadaku. Cara kamu dekat kepadaku. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak sholat kita, perbanyak sedekah kita di bulan puasa, agar kita memperoleh piala itu. Terus apalagi yang kita lakukan di bulan puasa agar kita mendapat piala? Tadi kan perbaiki iman. Yang kedua perbaiki ibadah kita. Perbaiki ibadah kita. Pertama ibadah kita yang perlu kita perbaiki niat kita. Niat kita puasa itu apa? Ya. Jangan puasa menjadi alasan segalanya. Karena puasa tidak ngaji, karena puasa libur. Alhamdulillah seperti kemarin, maaf, bersyukur pada Allah, saya subuh ngisi jadwal. Jam 8 ngisi jadwal lagi 11,
Jam 11 isi lagi sampai setengah 3. Setengah 3 mesti pindah tempat lain, sampai ke rumah, alhamdulillah setengah 6 lewat, ada tamu lagi. Tamu lagi, malam ada tamu lagi. Kajian dengan anak-anak, malam sampai subuh. Alhamdulillah pagi ini masih bisa. Jadi jangan jadikan alasan bahwasanya puasa. Karena puasa tidak bisa ngaji, karena puasa tidak bisa bekerja, karena puasanya di dakwanya haus. Alhamdulillah dari pagi sampai jam setengah 6 saya selesai. Tidak haus. Coba kalau tidak puasa, pasti sudah berapa botol aqua kita habis. Tapi dengan kita puasa, Allah memberikan kekuatan. Jadi perbaiki ibadah kita, perbaiki niat kita. Jangan puasa itu menjadi alasan untuk kita tidak ibadah. Jangan puasa jadi alasan tidak ngaji. Dengan puasa, alasan tidak bersedekah. Karena definisi puasa itu menahan makan dan bersedekah. Jadi definisi puasa itu menahan makan dan bersedekah. Jadi yang kita makan pagi ini kita tahan, ya, kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Tapi banyak terjadi, maaf Bapak Ibu sekalian, orang puasa menahan makan 4 nanti malam. Tapi banyak lagi gitu. Tahan pagi ini, sorenya malamnya sop buahnya 1 dandang gitu. Seharusnya boleh kita buat sop buah, tapi kita bersedekah. Sekarang pertanyaannya, selama kita puasa ini apa yang kita sedekahkan? Kalau kita puasa hanya makan untuk diri kita, maka puasa kita tidak akan mendapat suatu piala. Minimal yang kita makan ini kita bisa berbagi dengan orang. Minimal kita buat sop buah, kita berikan dengan orang. Kita makan apa? Berikan dengan orang. Bahwasanya definisi puasa itu adalah menahan makan dan bersedekah, bukan menahan makan 4 nanti malam. Nah, kembali niat kita, bahwasanya niat kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Nah, kita perbaiki ibadah kita seperti apa? Seperti pernah kita bahas, kapan kita bermohon ampun, kapan kita itu berdoa, kapan juga kita memuji Allah. Allah meminta kepada kita bermohon ampun adalah sebelum fajar. Allah meminta kita bermohon ampun sebelum fajar, sampai-sampai 2 kali Allah jelaskan. Bermohon ampunlah sebelum fajar itu. Kenapa kita tidak lakukan? Banyak orang tidak melakukan itu. Padahal Allah meminta waktu cuma 15 menit. Antara insya yang kita itu sampai azan itu 10 menit ya. Allah membukakan peluang, silakan bermohon ampun. Sampai 2 kali Allah jelaskan. Bermohon ampun sebelum fajar. Tapi maaf, banyak orang sebelum fajar masih di jalan. Seharusnya sebelum fajar dia stay, dia sudah di sajadah. Kalaupun mau sholat sunnah di rumah, silakan dia sudah sejadah. Dia sudah bermohon ampun sebelum fajar itu. Terus Allah meminta kepada kita berdoa antara azan dan iqamah. Tetapi apa yang terjadi? Antara azan dan iqamah itu banyak jemaah itu ngobrol. Banyak jemaah itu ngobrol. Sebenarnya antara azan dan iqamah adalah tempatnya doa kita dikabulkan. Terus kapan lagi doa dikabulkan? Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, dan sebelum assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita perbaiki sholat kita. Nah, sholat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan dengan ikhlas, ini gampang. Ini gampang. Ya, segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan hasil. Bukti ibadah kita ikhlas, kita akan mendapatkan hasil. Kita kasih contoh. Susu itu, yang susu kambing, susu sapi, itu susu itu keluar antara kotoran dan darah. Tapi susu tidak mampu kotoran dan susu juga tidak mampu darah. Mengapa demikian? Karena susu keluar dengan ikhlas. Karena susu itu keluarnya dengan ikhlas. Coba kita buka keterangannya, surat 16 ayat 66. Bahwasanya susu itu dikeluarkan dari kotoran dan darah. Tapi susu tidak mampu kotoran dan juga tidak mampu darah. Nah, susu murni itu antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Coba lihat orang minum susu itu segar. Ya. Mengapa susu itu tidak mampu kotoran? Mengapa susu tidak mampu darah? Karena susu keluarnya dengan ikhlas. Pun kita ibadah, kalau ikhlas tidak ada alasan capek. Tidak ada alasan lelah.
Tidak ada alasan apapun, tetap dia berjalan. Nah, begitu kita laksanakan ibadah ini dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil yang lebih baik. Coba kita lihat. Kita sholat tahajud malam, Allahu Akbar. Kalau kita ikhlas, kita tidak berat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, betapa lamanya 11 rakaat ini. Betapa lamanya 11 rakaat ini. Tapi dengan keikhlasan kita sanggup bangun malam hari, kita bisa melakukan 11 rakaat itu. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, kembali, kalau orang ikhlas ibadah, tidak sungkan, tadi susu, kenapa susu tidak mampu kotoran? Karena susu ikhlas. Kenapa susu tidak mampu darah? Tidak ada kesombongan. Karena kita juga ibadah kalau ikhlas, tidak akan ada kesombongan. Insya Allah. Kalau kita kaji dari 1666 ini, bahwasanya susu itu dikeluarkan dengan ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa yang kita lakukan? Kita perbaiki cara tobat kita. Perbaiki cara tobat kita. Nah, selama ini banyak orang yang bertobat itu dia hanya sholat tobat. Allahu Akbar. Ustadz, saya satu hari itu 7 kali sholat tobat. Ya, bukan begitu. Ya, coba kita lihat cara Allah mengampuni dosa kita. Ya, kita buka suratnya 29 ayatnya 7. Nah, Allah katakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan pasti kami hapus semua kesalahannya. Jadi cara kita bertobat itu kita beriman, yakin kepada Allah, melaksanakan aturan-aturan iman, dan kita melakukan kebaikan, maka Allah katakan kami hapus kesalahannya. Maka dari itu apa yang terjadi? Hidup kita itu cuma 3 menunggu waktu sholat, menunggu waktu berbuat baik, dan menunggu waktu mati. Jadi sholat kita tunggu, kebaikan mesti kita tunggu. Kebaikan itu mesti kita tunggu. Bagaimana cara kita menunggu kebaikan? Ya, kita yakinkan kita itu membutuhkan kebaikan. Jadi kita itu butuh kebaikan itu. Seorang ustadz, dia butuh jemaah. Maka tadi saya bahas sama anak-anak bahwasanya seorang ustadz butuh jemaah. Maka si ustadz itu tidak boleh meninggikan dirinya. Dia harus merendahkan dirinya di depan orang-orang yang mengikutinya. Kan dijelaskan di surat 26. Karena kalau dia pun pintar, dia pun bisa, dia punya ilmu, dia mau jadi ustadz, tidak ada jemaah bagaimana? Dia berdakwah di atas gedung. Maka orang bilang ini gila. Nah, kalau kita butuh, maka kita servis. Maka dari itu kebaikan itu harus kita cari. Nah, kalau katakan orang-orang yang beriman yang melakukan kebaikan akan kami hapus semua kesalahannya. Jadi kebaikan itu bukan orang yang butuh, tapi kita butuh kebaikan itu. Kita memberikan uang kepada seseorang itu bukan karena uang kita lebih, karena kita butuh. Kita butuh bersedekah. Kita memberikan uang 50.000, 100.000 dengan orang, bukan kita banyak uang, bukan kita lebih uang, tapi kita butuh melakukan kebaikan. Kenapa kita beri si A, si B? Karena kita tahu dia butuh uang ini. Jadi sama-sama butuh. Si A butuh uang ini dan saya butuh bersedekah. Coba kalau saya punya uang 100.000, saya kasihkan dengan Pak Harnojoyo. Ya, bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Diambil, dimasuk aja. Tapi kalau saya kasihkan kepada orang yang membutuhkan uang 100.000 ini, Allahu Akbar, luar biasa. Maka dari itu kita sedekah itu bukan kita lebih, satu, kita butuh bersedekah. Yang kedua, kita tahu dia butuh uang ini. Kita tahu dia butuh uang ini. Jadi keluarkan uang kita. Keluarkan uang kita. Karena di situ itulah membuktikan keimanan kita. Kenapa membuktikan keimanan kita? Ciri orang beriman yang sesungguhnya dia sholat dan sedekah. Ciri orang iman sesungguhnya yang kelihatan, yang nampak sholat dan sedekahnya. Kalau dia sholat saja tanpa sedekah, dia tidak akan diakui imannya oleh Allah. Allah tidak akan mengaku. Bahkan seorang sholat saja tanpa sedekah, Allah tidak terima sholatnya. Dalilnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memberi makan orang miskin. Allahu Akbar, ini luar biasa. Ini luar biasa. Terus cara tobat kedua, tadi kan dengan kebaikan.
Cara tobat kedua yaitu dengan berkata-kata baik. Dijelaskan di surat 33 ayatnya 70-71. Dengan kita berkata-kata baik itu Allah akan menghapus dosa kita. Allah akan menghapus dosa kita. Allah katakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ini dari iman lagi. Allah menjelaskan iman lagi. Yang diajak tetap orang beriman. Sama seperti puasa tadi diajak orang beriman. Allah di sini mengajak orang beriman, apa ajakannya? Ajakannya tadi bahwasanya wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan perbaiki amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa kamu. Tidak ada ucapan yang paling benar adalah ucapan Al-Quran. Jadi dengan kita mengucapkan lafaz Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar tidak omongannya? Benar. Ya, benar. Atau kita mengucapkan apa lagi? Kita mengucapkan doa, mendoakan orang lain. Begitu ada orang yang tidak baik, dagangannya belum laku, ya, atau seseorang yang kurang baik. Kita kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu sekalian di lampu merah melihat anak-anak yang dicet-cet itu. Dicet-cet itu. Kalau kita bilang kurang akal, kurang agu, apalagi kurang apa, maka kita akan bertambah dosa. Bertambah dosa. Dan berkurang pahala kita. Tapi kalau kita doakan, ya Allah semoga anak ini dapat hidayah ya Allah. Semoga ini dapat petunjuk ya Allah. Semoga orang tuanya mendapatkan hidayah ya Allah. Al-Fatihah. Di situ dosa kita gugur. Di situ dosa kita gugur. Tapi kalau kita mengatain kata tidak enak atau tidak sempurna, maka di situ bertambah dosa kita. Bertambah dosa kita. Coba tanpa kita sadari. Apa ibu sekalian, begitu melihat lampu merah, anak bakal cet-cet, apa yang kita ucapkan? Kalau kita ucapkan kata-kata yang tidak baik, kurang akal, katik ago, katik pikiran, dan sebagainya, maka kita tambah dosa. Tapi kalau kita doakan dia mendapat hidayah, kita akan dapat pahala. Kan gampang dengan ucapan itu saja. Tinggal pilih. Kita pilih yang baik dapat pahala, kita pilih yang jahat dapat pahala. Tapi maaf, 67% kuisnya saya, orang mengatakan bahwasanya kati ago, kati akal, mentertawakan, bukan mendoakan dia untuk dapat hidayah. Melihat orang meminta-minta, ini kadang banyak orang mencemoohkan. Nah sekarang pertanyaannya, pada saat kita melihat orang miskin meminta-minta, adakah doa kita untuk dia? Ya Allah berikan hidayah padanya, berikan petunjuk padanya, lapangkan rezekinya. Nah dengan kita ucap demikian, di situ akan mengugurkan dosa-dosa kita. Ini luar biasa ya. Luar biasa kalau kita kaji di surat 33 ayat 71. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita bicarakan pada saat kita melihat yang aneh? Sebenarnya pada saat kita melihat yang aneh itu rezeki. Kan barang aneh itu mahal. Barang antik itu mahal. Kita melihat orang-orang aneh itu rezeki, doakan dia. Melihat orang makan yang banyak waktu pesta, aneh kan? Orang dikit semua dia aneh, doakan semoga Allah permudahkan rezekinya ya Allah. Yang kita katakan, waduh segunung, gunung Dempu, gunung Krakatau, gunung apapun kita bicarakan, gitu. Banyak orang seperti itu, ya. Kenapa kita tidak doakan semoga Allah permudah rezekinya ya Allah, agar terangkat derajatnya? Coba kita lihat pada saat pesta itu, adakah yang berucap doa demikian? Tapi biasanya nyeleneh sambil ketawa. Katanya tanknya 2. Dia kata tanknya 2 lagi. Oh 2 tanknya katanya itu. Body carry tank puso katanya. Ya. Kenapa kita doakan mereka itu? Kenapa tidak doakan? Kalau kita kaji ayat ini, kita tidak berani untuk sembarang berbicara. Kita takut sembarang berbicara. Melihat orang dagangannya tidak laris, doakan. Melihat angkot seorang ngebut-ngebut mengejar setorkan, doakan selalu. Aneh kan orang bawa mobil ngepot-ngepot demi penumpang hanya Rp2.000.
Mungkin bagi kita aneh uang 2.000, tapi bagi mereka butuh uang 2.000 itu. Maka doakanlah dia. Doakanlah dia. Nah sekarang begitu kita melihat orang aneh, apa yang kita lakukan? Kemarin itu ada anak tes di pondok kita, kan tes kemarin ada 170 tes SMP. Itu datang tuh ada, maaf ada lihat dia mengalami ujian dari Allah, ada tangannya kuntung, ya. Ada yang tangannya dia buta, ya. Pas yang buta saya panggil, biasanya suaranya bagus. Nak, sini nak. Ya, biasanya apa? Juz amma lancar. Bisa, Ustaz. Coba kamu juz amma dulu. Oh, ternyata suaranya Masya Allah. Suaranya bagus nih. Pada ada berhenti dia bilang, Ustaz itu ada yang sudah. Ini aneh, majukan dia ke depan. Doakan dia. Ya, dari 171 dia mengalami cacat seperti ini. Ini aneh, majukan dia. Tak, sini saya bilang. Panggil siapa namanya? Dedi. Bisa juz amma? Bisa. Bisa baca apa? Apa boleh? Boleh. Saya tes 1. Allahu Akbar, soalnya bagus. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang tangannya cacat, ya, cacat. Ini gimana Ustadz untuk sekolah dakwah? Panggil, ini aneh. Majukan dia, doakan dia. Yang mana aneh panggil. Karena barang aneh adalah barang mahal. Ya. Kenapa mahal? Coba kalau dia tidak punya kekurangan, kita mau doakan dia apa? Kita mau doakan apa? Misalkan kita lihat Ustaz Habib lagi makan, orang pesta makannya ala kadar, biasa saja. Kita mau doakan apa? Tapi kalau misalkan Ustaz Habib doa makannya sebanyak tidak membuat terjatuh derajatnya, kita doakan semoga Allah permudah rezekinya ya Allah, agar dia terangkat derajatnya. Itu kan rezeki bagi kita. Jadi semua barang aneh itu adalah rezeki. Maka dikatakan sungguh aneh tapi nyata. Tapi bagi orang yang paham gitu, bagi orang paham, jangan sampai kita diberikan keanehan oleh Allah kita gagal paham. Diberikan keanehan kita gagal paham, kita harus paham karena itu. Maka Allah katakan ucapkanlah ucapan yang baik. Ada orang pakai mobil ngepotin mobil kita, kan aneh. Kok bapak ini ngepotin saya? Doakan saja cukup. Doakan saja cukup, aneh. Dari 1.000.000 motor, cuma 1 motor yang ngepotin saya. Dari 1.000.000 motor, 1 motor yang nggol mobil saya. Aneh. Ya, aneh adalah rezeki. Maka dari Allah katakan bertobat itu Allah memberikan kepada kita peluang-peluang untuk kita mendoakan orang lain. Allah memberikan peluang-peluang pada kita untuk memberikan support pada orang lain. Ini cara bertobat sebenarnya. Bukan sholat tobatnya 1 kali 7 kali, bukan. Ini dilakukan. Terus langkah ketiga tobatnya, yaitu dengan kita kebaikan dan melaksanakan sholat pagi dan petang. Coba kita buka suratnya 11 ayat 118 ya. Suratnya 11 ayat 114-nya. Dan laksanakan sholat pada ujung dan petang, ya, dan permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Contoh, tadi kita datang, kita dari rumah datang ke pengajian. Maka di hadis yang sahih, semakin jauh kita tempat pengajian, semakin banyak kita dapat pahala. Tadi begitu, tadi Ustaz Habib dari kilometer 14 ya, 16. Datang ke sini kilometer 16, 15, 14, itu banyak sekali berjatuhan dosanya. Banyak sekali. Kalau tahu dosa itu kelihatan, betapa capeknya orang tata kota kebersihan. Banyak banget dosa ini jatuh. Ya. Banyak banget dosa ini. Begitu kita duduk di masjid, ini banyak sekali dosa yang berguguran. Semakin banyak kita mendengarkan kebaikan ini, kita menganalisa kebaikan ini, semakin banyak luntur ini. Andai kata kelihatan dosa kita, betapa capeknya yang bersihin masjid. Waduh, banyak sekali dosa ini. Ini 2 karung, ustadznya 5 karung, ini 3 karung, waduh banyak sekali. Tapi tidak kelihatan. Dosa itu tidak kelihatan. Coba kita lihat. Pada saat kita sudah ngaji, kita bahagia. Kenapa? Sudah terhapus dosa tadi. Sudah terhapus dosa tadi. Banyak dosa yang terhapus. Dan Allah katakan laksanakan sholat pagi dan petang dan berbuatlah kebaikan. Nah, seperti apa kebaikan itu?
Tidak ada bisikan ajakan kebaikan, melainkan mengajak orang bersedekah. Jadi sebenarnya berbuat baik itu adalah mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbuat baik. Karena Allah jelaskan tidak ada bisikan kebaikan-kebaikan, melainkan mengajak orang bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah. Jadi bukan hanya kita itu sholat tobat, tapi kita mengajak orang sedekah, mengajak orang berbuat baik, itu cara Allah menghapus dosa kita. Coba kita buka surah An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia, kecuali bicara rahasia orang menyuruh orang bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah. Bulan puasa kita bersedekah. Kenapa harus sedekah? Sebenarnya harta kita sebenarnya itu adalah yang kita sedekahkan. Contoh, Bapak Ibu sekalian, baju baru, bulan puasa baju baru. Sekarang pertanyaannya, sudah belum punya baju baru yang sebenarnya? Baju kita yang sebenarnya adalah baju yang kita sedekahkan. Tapi kita, maaf, banyak sedekah itu baju second. Baju yang second baru sedekahkan. Sebenarnya harta kita yang sebenarnya itu yang kita sedekahkan. Maka jelaskan bahwasanya harta itu di tempat Allah itu dia abadi. Tapi di sisi kamu sifatnya sementara. Di kita itu cuma sementara. Kemudian 1696 itu di kita itu sementara. Tapi yang kamu titip itu yang abadi. Sekarang pertanyaannya, tolong kita jawab di hati kita masing-masing. Sudah berapa banyak baju kita yang sebenarnya, yang baju baru kita? Yang baju kita sebenarnya adalah baju yang kita sedekahkan. Saya ngambil yang kecil saja. Ngambil yang kecil saja, baju. Biasanya orang menyedekahkan baju itu kalau sudah bosan melihatnya. Menyedekahkan peci kalau sudah bosan. Sebaiknya sebelum kita bosan baju kita, sedekahkanlah. Karena itulah sebenarnya harta kita. Rumah kita baik, rumah kita bagus, rumah kita mewah. Sebenarnya belum rumah kita. Rumah kita sebenarnya rumah kita yang telah kita berikan kepada orang. Itu sebenarnya rumah kita. Itu sebenarnya rumah kita. Yang sudah berikan pada orang. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa banyak kita memberikan kepada orang? Itulah sebenarnya punya kita. Maka dari itu adalah kebaikan itu menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang bersedekah. Masya Allah, luar biasa kalau kita menyuruh orang bersedekah. Karena Allah katakan bahwasanya harta itu di sisi kamu tuh sifatnya sementara, tapi di sisi Allah itu adalah sifatnya abadi. Itu dalil bahwasanya wakaf, dalil orang berwakaf. Orang kita mengajak orang berwakaf, dalilnya di sana. Nah, Allah katakan juga kebaikan itu bersedekah dan mengadakan perdamaian. Adakan perdamaian. Kalau ada orang berselisih, adakan perdamaian. Adakan perdamaian. Terus Allah katakan, siapa yang berbuat demikian karena mencari doa Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Ini pahala yang besar. Tadi kebaikan diampuni dosa, dan kita melakukan ini juga mendapatkan pahala yang besar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa kalau kita lihat janji-janji Allah. Tapi kadang-kadang orang itu bahwasanya kalau dia bermohon ampun itu hanya untuk dia sholat-sholat tobat saja. Padahal ada literaturnya. Ustadz, boleh nggak kita nggak beristighfar? Boleh. Astagfirullahaladzim, Ustadz, boleh. Dengan itu juga mengampuni dosa kita juga. Coba kita buka suratnya 3 ayat 133. Allah katakan, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan kamu untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orangnya? Yaitu allazina yunfiquna fis syarra'i wad dharra, orang-orang yang berani menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, diiringi lagi dengan sedekah lagi. Jadi tidak bisa kita bermohon ampun saja tanpa kita bersedekah. Orang astagfirullah, bawa tasbih, astagfirullah, tidak bisa. Harus sedekah juga. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan kamu
untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang bertakwa. Jadi surga hanya disiapkan bagi orang bertakwa. Ada yang mengatakan baca ini dijamin surga. Enggak gitu. Baca ini 30 kali dijamin surga. Ini gimana? Baca ini dijamin surga. Dijamin surga itu bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Pertama, beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagai rezeki, percaya pada Al-Quran, percaya pada hari kiamat. Bukan dengan membaca tadi. Ada yang mengatakan maaf, bukan berarti ayat kursi salah. Baca ayat kursi 7 kali sebelum tidur dijamin surga. Bukan berarti tidak boleh baca ayat kursi, silakan baca. Tapi tidak ada jaminan surga itu. Hanya membaca saja tapi kita tidak bertakwa. Jadi harus bertakwa tadi 5, beriman pada gaib, melaksanakan sholat dan bersedekah, apalagi percaya pada Al-Quran, percaya pada hari kiamat. Dan ini dilakukan. Bagaimana kita percaya pada Al-Quran, kita imani Al-Quran itu. Tidak bisa Al-Quran yang dipercayain tanpa kita imanin. Bagaimana kita mengimaninya? Dengan kita mempelajarinya. Kalau kita tidak pelajarin, bagaimana kita bisa mengimani? Ini banyak orang, aku percaya Al-Quran, tapi tidak pernah mengimanin. Tidak bisa. Dia harus mengimani Al-Quran itu. Ini tidak mengatakan baca ayat ini dijamin surga, baca ini mengadakan rezeki, bukan gitu. Al-Quran itu semua bagus. Dari awal sampai akhir semua adalah kebenaran. Ini tidak. Baca ini dapat rezeki. Ada yang mengatakan baca surah At-Talaq agar dipermudahkan rezekinya. Ya, kan di situ jika beriman bertakwa akan kekeluarkan dari permasalahan. Jadi iman takwa gitu. Ada lagi, kalau mau rezekinya mudah, rezekinya berkembang biak, baca Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fisabilillah. Coba kita baca artinya, bahwasanya itu tentang infak. Kalau kamu berinfak, aku balas 700 kali lipat. Tapi mengapa orang mengajarkan baca saja 70 kali pagi, 70 kali sore, 70 kali malam? Justru nanti dimarah oleh Allah kalau tidak berinfak. Allah marah kepada orang yang berbicara tapi tidak melaksanakannya itu. Allah marah kepada orang yang berbicara tidak melaksanakannya itu. Nah, maka dari itu kembali bahwasanya bertobat itu kuncinya juga dengan bersedekah. Bersedekah. Salah satu sedekah yang kita lakukan, bagaimana caranya kita bersedekah itu di bulan puasa. Pertama tadi dengan kita bersedekah diri kita sendiri dengan ucapan kita lakukan. Yang kedua kita memperlakukan kebaikan. Yang ketiga kita membuat satu wakaf, mencari wakaf. Karena wakaf itu kita wakaf 1 kali, ini tiap hari ngalir. Tiap hari ngalir. Contoh, misalkan kita berwakaf di sini di masjid 1 sak semen. Selama kita ngaji ini yang berwakaf juga dapat, walaupun 1 sak semen. Walaupun cuma 1 kotak keramik, dia juga mendapatkan wakaf itu. Itu cara kita mengampuni dosa, cara Allah mengampuni dosa kita. Karena harta kita yang sebenarnya bisa bekerja untuk kita. Kalau rumah yang kita tunggu ini belum bisa bekerja untuk kita. Tapi kalau rumah kita tunggu, kita bawa pengajian, itu bisa bekerja untuk kita. Maka dari itu kalau kita tidak bisa melakukan, banyak-banyak kita mewakafkan harta kita. Ini bulan puasa akan berbeda. Karena harta wakaf itu dia lebih kekal. Coba kita buka surat 19 ayatnya 96. Apa yang di sisimu itu sementara. Kita punya rumah sementara, punya mobil sementara, punya jabatan sementara. Coba kita lihat. Dulu rumahnya besar terjual menjadi kecil. Dulu mobilnya bagus, sekarang tidak ada mobil lagi. Dulu motornya ada, sekarang tidak punya motor lagi. Karena sifatnya sementara. Tapi Allah katakan, apa yang di sisi Allah itu adalah kekal. Contoh, kita ikut bangun masjid, takkan hilang pahala kita. Kita ikut bangun jalan, takkan hilang pahala kita. Kita ingin bangun tempat ibadah, musola dan sebagainya, takkan hilang. Kita membiayai fakir miskin beribadah, dia sekolah, takkan hilang. Ini sifat bahwasanya kalau kamu titip dengan Allah, harta itu akan kekal. Tapi kalau harta itu kamu gempel di kamu, karena itu sifatnya sementara. Dan juga Allah katakan, kalau kamu titip dengan aku, akan beri titipan lagi. Contoh, kita dikasih Allah titipan uang 10 juta. 2 jutanya kita titip lagi pada Allah.
maka Allah akan memberi titipan lagi 20 juta. Kita kasih titipan lagi, Allah kasih lagi titipan lagi 30 juta. Kita kasih lagi 40 juta. Tapi kalau kita dikasih 10 juta, tidak pernah titipan lagi, ini akan merosot. Tarik, akhirnya nol rekeningnya. Rekeningnya nol. Maka Allah katakan, apa yang di sisi kamu itu sifatnya sementara. Coba kita lihat, pejabat, sementara tidak? Sementara. Pejabat sementara. Ada pengusaha, sifatnya sementara. Orang-orang pengusaha, kalau dia tidak beriman, dia merasa tidak akan habis harta ini. Maka dijelaskan surat Kahfi bahwasanya kebun orang yang beriman dan kebun orang yang tidak beriman. Kebun orang yang tidak beriman tadi besok paginya dihancurkan oleh Allah. Dia menganggap bahwasanya kebunnya tidak akan habis. Tapi apa terjadi? Habis. Coba kita lihat. Orang yang diberikan Allah kekayaan sedikit, dia merasa tidak akan habis kekayaan ini, hancur dia. Dia punya usaha, dia punya toko 5, 6, 7, tapi dia tidak dekat kepada Allah, Allah hancurkan. Allah akan hancurkan. Oh, dulu toko dia 7, sekarang kannya tidak punya toko lagi. Kenapa? Sifatnya sementara. Tapi kalau mau abadi, Allah katakan, titip dengan aku. Kalau kamu titip dengan aku, sifat harta kamu abadi kepadaku, dan aku akan memberikan titipan kepada kamu abadi juga. Abadi juga. Coba kita lihat, orang-orang suka berwakaf, bersedekah, hartanya abadi. Hartanya abadi. Nah, begitu kita tidak abadi harta kita punya mobil tidak abadi, punya status tidak abadi, kita tanyakan pada diri kita, berapa banyak wakaf kita. Berapa banyak yang kita titipkan kepada Allah. Karena Allah berjanji di An-Nahl 96 ini bahwasanya kalau di aku itu adalah kekal, tapi di kamu itu sementara. Ini Allah sudah kasih bocoran deh. Tapi kadang-kadang kita lambat membaca bocoran ini. Kita lambat membaca bocoran ini sehingga kita tidak mengerti apa maksudnya Allah. Terus yang terakhir, agar kita mendapat piala, kita harus membuat program. Apa itu program? Yaitu program kematian kita. Maka Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu wansurun nafsum qaddamat ligot. Ingatkan hari esok kita, kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita ditarik nyawa kita. Kita tidak tahu kapan kita dijemput. Apakah pulang ini saya dijemput oleh Allah? Apakah besok pagi saya dijemput? Apakah saya masih punya waktu di dunia ini? Jadi kita persiapkan kematian kita. Siapa bagaimana kita persiapkan kematian kita? Bahwasanya titipkan harta kita dan perbanyak ibadah kita. Jangan takut miskin menitipkan harta kita. Banyak orang, Ustadz bagaimana menitipkan harta? Motor saya cuma 1. Kalau memang berani, jualkan motor kita, infakkan, titipkan jalan Allah. Dan Allah telah memberikan tanda-tanda kepada kita. Allah datangkan informasi pembangunan. Allah datangkan orang yang bangun masjid. Allah perlihatkan kepada kita masjid yang belum selesai. Pada saat kita sholat di masjid belum selesai, sebenarnya Allah beri informasi pada kita, nyumbanglah kau di sini, nyumbanglah kau di sini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita usahakan dimanapun kita sholat, jatuhkan kotak infak kita di kotak infak itu, jatuhkan uang kita di kotak infak itu. Kadang-kadang orang sholat saja, jatuhkan uang. Rugi kita tidak menjatuhkan. Ustadz dakati 2000 jadilah. Jangan sampai kita tidak sholat-sholat saja. Banyak orang sholat saja, tapi tidak meninggalkan kenangan di masjid itu. Padahal Allah telah memberikan kesempatan buat kita. Allah telah memberikan tanda-tanda, Allah memberikan sinyal kepada kita. Tapi kadang-kadang orang susah membaca sinyal itu. Dan juga rezeki, Allah juga memberikan sinyal kepada kita. Allah juga memberikan sinyal kepada kita. Contoh, kita itu kemarin ada Masjid Nur Adi, itu Pak Haji Masjid Berdi, kita minta 30 meter ke belakang itu. Berapa tahun yang lalu minta? 5 tahun yang lalu. Apa dia nak wakaf, apa nak dibeli? Belum dijawab. Nanti kami diskusi dulu Ustadz. Kami diskusi dulu. Sudah, belum rezeki. Belum rezeki. Allahu Akbar. Minggu kemarin datang, mereka mengukur, dibuatkan gedung 30 kali 30. Ini gedungnya 30 ke 30 untuk pengajian Ustaz, bawalah. Kemarin saya minta 35 meter, kita akan bangun maksudnya. Karena masjidnya kecil untuk pengajian. Masya Allah luar biasa, dijawab 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan dijawab.
dibuatkan 30 kali 30 2 lantai untuk pengajian. Itu jawabannya ya. Pertama itu adalah rasa kita manusiawi ya. Aduh. Tapi ya kita positif saja, belum rezeki. Belum rezeki. Termasa ngajinya sempit-sempit Nur Edi. Bersempit-sempit, akhirnya kita calling jemaah bergantian datangnya. Allahu Akbar, terjawab. Minggu kemarin baru dikerjakan. Saya baru dikasih tahu Jumat tadi. Pas saya sholat Jumat di sana, dikasih tahu ini Ustadz yang akan dibuatkan. Allahu Akbar. Berarti jangan kita negatif. Untung saya tidak negatif pada saat ditolak saya meminta 35 meter itu. Ya, ternyata jawabannya dibuatkan gedung 30 kali 30 2 lantai. Allahu Akbar, luar biasa. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa itu. Luar biasa. Jadi Allah punya cara. Jadi programkan saja. Hidup kita itu cuma meminta membuat program. Jadi membuat rumah tapis, membuat pondok pesantren, buat sekolah, buat apapun, buat saja program. Suatu saat Allah akan jadikan. Tidak ada masjid yang tidak jadi, tidak ada pesantren yang tidak jadi, tidak ada rumah tapis yang tidak jadi, asalkan kita amanah. Asalkan kita amanah. Insya Allah. Programkan kematian kita dengan kita memprogramkan, Masya Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah kita mendapatkan piala di bulan puasa. Pertama, perbaiki iman kita. Yang kedua, perbaiki ibadah kita di bulan puasa ini. Yang ketiga, perbaiki tobat kita. Yang keempat, perbanyak ilmu kita. Yang kelima, programkan kematian kita. Insya Allah kalau 5 ini kita lakukan, kita akan mendapat piala pada saat selesainya puasa ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat piala, kelak kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.